pemilihan DPR. Ya saudara, Anda masih bersama kami di laporan khusus jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Kami ajak Anda untuk menuju ke gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di mana rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 kembali dilanjutkan. Ada 4 provinsi yang hari ini kembali melanjutkan proses rekapitulasinya tingkat nasional, yakni Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Untuk Provinsi Jawa Barat sendiri agendanya dimulai jam 10 pagi tadi, tapi baru dimulai beberapa waktu yang lalu karena ada beberapa hal yang tentunya nanti masih akan kita tanyakan. Apa penyebab keterlambatan dari rekapitulasi suara tingkat nasional dari Provinsi Jawa Barat? Ada 34 provinsi yang sudah selesai menggelar rekapitulasi suara tingkat nasional dari 34 provinsi yang telah rampung untuk menghitung suara tingkat nasional. Sementara Prabowo Gibran menang di 30, unggul sementara di 32 provinsi, sementara untuk Anies Muhaimin unggul sementara di 2 provinsi. Kita tentu masih harus menunggu hasil resmi dari penghitungan KPU yang batas waktunya jika sesuai dengan Undang-Undang Pemilu 35 hari, artinya akan jatuh pada Rabu esok 20 Maret 2024. Pada saat itu. Dan KPU memberikan waktu kepada KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota termasuk saksi untuk mengikuti proses pencermatan tersebut, sehingga kemudian elemen data yang memang terdapat selisih, sebagaimana juga ada rekomendasi dari Bawaslu pada setiap kabupaten kota yang dianggap ada selisih pada elemen data itu dilakukan di forum pencermatan. Namun tentu kami juga berharap rekan-rekan KPU Provinsi juga dapat menyampaikan secara keseluruhan hasil daripada koreksi yang dilakukan pada proses pencermatan tersebut, karena Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga belum menerima data tersebut. Demikian berita acara perubahan. Untuk pemilu presiden ini ya, ini pemilu presiden dulu yang dibahas. Ya. Jadi yang 4 kabupaten tadi sudah ditelusuri oleh Bawaslu juga, ya? Betul? Iya, pada ruang pencermatan sudah ada berita acaranya sehingga kami masukkan di rekapitulasi terakhir di tingkatan provinsi. Ini adalah sesuai dengan hasil pencermatan. Untuk pemilu presiden ya? Iya. Baik. Terima kasih. Saksi sudah terkonfirmasi ya dari 2 para penyelenggara. Terima kasih pimpinan. Kami mengapresiasi kerja dan kinerja KPU Jawa Barat yang baru selesai pleno langsung ke Jakarta pimpinan. Tapi memang dalam proses pencermatan ini kami belum mendapatkan salinan apa-apa yang berubah dari angka apa dan bagaimana ketemunya di mana. Nah, justru di forum ini kami berharap teman-teman di KPU Provinsi bisa menjelaskan agar posisinya menjadi terang benderang, selisih angka ini. Larinya kemana, kemudian terdistribusi kemana. Menarik tadi yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu, ada juga ternyata rekomendasi Bawaslu seperti itu. Karena saksi kami juga mencatatkan keberatan. Yang sekarang Anda saksikan adalah proses rekapitulasi suara tingkat nasional dari Provinsi Jawa Barat yang seharusnya dimulai pukul 10 pagi tadi. Namun ada keterlambatan sehingga baru saja dimulai. Selain Provinsi Jawa Barat, ada 3 provinsi lagi yang sisanya dari total 38 provinsi akan dihitung suaranya tingkat nasional, yakni Maluku, kemudian Papua, dan juga Papua Pegunungan. Kita masih akan nantikan kalau sesuai dengan batas waktu, ada batas waktu 35 hari sejak terhitung 15 Februari 2024. Jadi artinya KPU punya waktu sampai Rabu esok. Nah, kemudian kalau kita lihat soal perolehan suara atau penghitungan suara pemilu 2024,
sudah ada 34 provinsi yang rampung rekapitulasi suara tingkat nasional, di mana pasangan Prabowo Gibran unggul sementara di 32 provinsi, sementara untuk pasangan Anies Muhaimin ini unggul sementara di 2 provinsi, yaitu di Aceh dan juga di Sumatera Barat. Kita masih akan nantikan hasil atau proses rekapitulasi suara tingkat nasional di Komisi Pemilihan Umum. Masih ada 4 provinsi lagi yang masih akan dihitung suaranya tingkat nasional, yakni Jawa Barat, kemudian juga ada Maluku, Papua, dan juga Papua Pegunungan. Dan kemudian perolehan suara dan suara sah tidak sah, apakah pernah ada rekomendasi? Selain kondisi terkini di gedung KPU RI, kami juga akan menghadirkan kondisi terkini di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ada aksi massa yang kembali menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah meminta DPR untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Pengamanan di sejumlah titik juga terus diperketat, saudara, 1 hari jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Salah satunya adalah di kantor KPU RI, kemudian juga di kantor Bawaslu RI, kemudian juga di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Untuk mengamankan demo, saudara, ada ribuan personel dari kepolisian yang berjaga di beberapa titik, baik juga di pintu depan ataupun juga di pintu belakang di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Memang untuk masalah hak angket atau usulan untuk hak angket agar Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa mengusut dugaan kecurangan pemilu yang diduga terjadi di pemilu 2024 ini terus disuarakan, bahkan 1 hari jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Wacana hak angket juga kemudian sempat ramai diperbincangkan, kemudian juga seperti layu sebelum berkembang. Wacana hak angket ini kemudian meredup di Senayan. Lalu hari ini juga sejumlah massa melakukan aksinya untuk kembali mengingatkan anggota Dewan untuk menggunakan haknya mengajukan hak angket apabila memang memiliki sejumlah bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu 2024. Dan di sebelah kiri layar televisi Anda, saudara, ini adalah rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional dari Provinsi Jawa Barat yang masih terus berlangsung. Informasinya juga rapat pleno baru saja dimulai, di mana seharusnya rapat pleno ini harusnya dimulai jam 10 pagi tadi. Ini juga berpacu dengan waktu untuk batas waktu, tenggat waktu untuk penghitungan suara pemilu 2024 yang akan berakhir pada Rabu esok. Kalau sesuai dengan undang-undang, batas waktunya 35 hari. Sebelumnya juga Komisioner KPU optimistis bahwa penghitungan suara hasil pemilu 2024 bisa selesai lebih cepat dari tenggat waktu yang diatur oleh undang-undang. Tapi hari ini 19 Maret 2024 baru 34 provinsi yang rampung rekapitulasi suaranya tingkat nasional. Kami akan kembali sampaikan kepada Anda, saudara, ada 34 provinsi yang sudah rampung penghitungan suara secara nasional, di mana pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden Prabowo Gibran unggul sementara di 32 provinsi. Kemudian juga pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini unggul sementara di 2 provinsi, yakni di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Ini juga patut untuk dinanti, semua pihak juga menanti hasil pemungutan suara pesta demokrasi yang sudah kita laksanakan di tanggal 14 Februari yang lalu dengan segala macam dinamika, kemudian ada logistik suara yang belum sampai, pemungutan suara ulang karena ada indikasi kecurangan, kemudian juga bahkan sampai dengan kisruh rekapitulasi suara di sejumlah daerah. Kita menunggu
kurang dari 24 jam lagi batas waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada penyelenggara pemilu yakni KPU untuk nanti menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilu 2024. Untuk membahasnya kita bahas soal rekapitulasi suara pemilu 2024 yang batas waktunya akan berakhir pada Rabu 20 Maret 2024. Sudah bersama saya hadir langsung ke studio Kompas TV yang ada di Palmerah, Jakarta. Ada Mbak Titi Anggreni dari Perludem. Selamat siang Mbak Titi. Dan juga ada Mas Ilham Saputra, Komisioner KPU RI 2017-2022. Terima kasih sudah bergabung di tengah ibadah puasa. Saya ke Mas Ilham dulu. Ini sudah detik-detik jelang batas waktunya untuk Provinsi Jawa Barat sendiri kan harusnya tadi dimulai jam 10. Tapi ada keterlambatan. Ini biasa terjadi atau alasan-alasannya biasa apa yang membuat akhir rapat ini terlambat untuk dimulai? Iya, pengalaman kami ketika pemilu 2019 lalu sebetulnya ada memang yang terlambat. Tetapi seperti pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari yang menyatakan bahwa Jawa Barat tidak seperti biasanya, kemudian terlambat karena tempatnya juga dekat, itu kata Pak Hasyim ya. Kemudian juga disamakan dengan Papua, karena Papua memang selalu kita belakangkan karena memang pertama adalah faktor geografis, karena setiap kecamatan mengumpulkan hasil rekapnya kabupaten itu juga butuh tenaga, butuh biaya yang lumayan besar, dan juga biasanya mereka kesulitan secara geografis, ke transportasinya sulit. Akan tetapi memang kita punya pengalaman Mbak, misalnya ketika di Sumatera Utara, dulu ada Deli Serdang, itu kesulitan dalam melakukan rekapitulasi karena banyaknya banyaknya TPS, ya betul. Nah akhirnya kemudian kami memberikan perpanjangan waktu kepada mereka dan meminta mereka untuk melakukan panel. Jadi panel itu dibagi beberapa panel, jadi supaya lebih cepat. Nah saya nggak tahu apa yang terjadi di Bekasi, di Kabupaten Bekasi Tambun Selatan, apakah itu dilakukan? Apakah ada supervisi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU RI untuk kemudian menangani terlalu lamanya proses rekapitulasi ini? Dan penyebabnya apa? Gitu kan? Apakah karena memang hanya jumlah TPS begitu banyak, ada 1.200 lebih, atau karena apa? Gitu kan? Berarti ada pertama ada soal banyaknya TPS, kedua mungkin ada kendala terhadap konflik internal atau persoalan-persoalan tidak bisa selesai di level kecamatan dan kabupaten Bekasi itu. Itu kesulitan yang ditemui untuk Provinsi Jawa Barat, atau kalau misalnya dibandingkan dengan Papua sebenarnya harusnya lebih kompleks, harusnya bisa lebih cepat untuk Jawa Barat. Betul, harusnya seperti itu kalau cuma faktor banyaknya TPS. Tadi salah satu solusinya adalah melakukan KPU RI dan KPU Provinsi melakukan supervisi, persoalannya apa sebetulnya yang terjadi. Nah sehingga bisa diperintahkan hal lain misalnya dengan membuka panel lagi gitu ya, panel lagi untuk kemudian rekapnya nanti di satu kecamatan itu bisa 2 panel atau 3 panel. Itu kami lakukan juga di KPU RI kemarin ketika waktu yang karena undang-undangnya sama, kita pun dikasih waktu 35 hari, sementara juga ada luar negeri yang masuk, kemudian juga 30, ketika itu kami masih 34 provinsi ya, akhirnya 1 hari menjelang selesainya masa waktu, batas waktunya kami bisa menyelesaikan rekapitulasi di tingkat nasional. Itu catatan ya untuk KPU periode lalu ya. Tapi Mbak Titi setuju nggak kalau misalnya alasan keterlambatan ini sesuai disampaikan oleh Mas Ilham? Tapi jangan dijawab dulu. Kita jeda sejak tetaplah bersama kami di Laporan Khusus Kompas TV.